فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كيف تطلب العواد على عمل وهو مصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على صدق وهو مهديه إليك. كيف تطلب العواد على عمل وهو مصدق به إلى عليك. Bagaimana engkau menuntut gantian atas amal yang ia memberi amal atasmu, atau bagaimana engkau menuntut balasan. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqi wa huwa muhdihi ilaika. Bagaimana engkau menuntut balasan ikhlas beramal yang ia hidayah kepadamu, hidayah amal kepadamu. Telah disebutkan berulang-ulang bahwasanya ibadah yang kita kerjakan ini adalah petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan. Tak dapat kita melaksanakan kalau tak dipertulungi, maka adanya taat adalah semata-mata nikmat pemberian Tuhan kepada kita. Maka tiadalah patut bagi hamba menuntut balasan amal bagi amal zahir yang dikerjakan atau tentang mengikhlaskan dalam beramal. Jadi kaidah yang ini menyatakan bagaimana kita itu disuruh ikhlas. Bagaimana kita itu bisa menjalankan ikhlas secara zahir dan batin dalam beribadah itu. Kenapa? Ujar sidin, bagaimana kita itu menuntut akan Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita kerjakan ini. Sedangkan amal yang kita kerjakan ini kada bisa kita melakukannya kecuali itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapatkan hidayah pun belum tentu bisa mengerjakan amal kalau kada ada taufik daripada Allah taala. Itu secara zahirnya. Artinya orang itu ada berniat hendak mengerjakan sedekah, hendak mengerjakan puasa, hendak mengerjakan sembahyang dan amal-amal kebaikannya, itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu mendapatkan hidayah, dia itu membutuhkan taufik namanya. Artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala daripada ia bisa mengerjakan itu hidayah tadi. Hendak bersedekah, duit banyak jadi kantung. Tetapi kalau kada ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kada keluar duit di kantung itu. Itu namanya taufik. Hidayahnya ada, kadang-kadang taufiknya belum jalan dengan kita. Walaupun ngarannya tuh hidayah lawan taufik sudah, tetap kada kawa melaksanakan tadi. Jadi kita ini senantiasa bermohon kepada Allah Taala itu taufik dan hidayahnya. Jadi kalau kita itu bisa, artinya di dalam hati kita ini ada hendak berniat untuk beramaliyah, berdoa, mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kita itu bisa melaksanakan tadi amal tadi. Nah, di dalam ilmu tasawuf dalam beramal ini kita itu sepantasnya ujar sidin jangan mengharap apa-apa. Kaifa tatlubu ujar sidin. Bagaimana kita itu menuntut akan amal kita tadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu amal. Kita ini hendak minta balasan, kita ini mesti bersedekah. Ini bagian orang tasawuf lah, bukan orang ahli syariat. Nah, ahli syariat itu pun kada diumumkan di masjidnya, hampir bersedekah. Nah, yang diharapkannya orang yang awam itu bila bersedekah ini adalah tatba'ul bala, dapat balasannya 10.
Bila satu ustaz berapa aja bayaran anu gantiannya 10 aja ustaz. Oh rajin itu. Dia beribadah. Tetapi orang yang menjalani salik yang mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, ini kada peduli lagi dibalaskah, kada dibalaskah. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya beribadah ini kada mampu dilakukan. Walaupun orang yang kuat, walaupun orang yang berilmu. Kalau kada ada hidayah dan taufiknya Allah Ta'ala, kada bisa orang ini melaksanakan. Disinilah makam orang yang ketika salik itu, dia makamnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila sudah bisa jahirnya seperti ini, maka orang itu bisa ikhlas itu Ustaz. Artinya ikhlas, benar-benar ikhlas. Karena dia memandang zahirnya ini tidak bisa berbuat taat, batinnya ini memandang bahwasanya dia itu tidak bisa berbuat taat, melakukan ketaatan itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ataupun punya ilmu, punya harta, punya apapun dia itu, punya badan yang kekar, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia sujud kepada Allah taala, maka orang ini kada bisa sujud. Nah, disinilah pandangan orang ahli batin, ahli ma'rifat, bahwasanya seluruh yang ada pada dirinya ini sabarataan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tingkatan atau makam seseorang itu berbeda antara makam orang yang awam, orang yang salik, orang yang wasil kepada Allah Ta'ala, atau orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang awam dia memandang dialah yang mampu berbuat taat. Itu makamnya orang awam. Dan dia mengharapkan balasan daripada amaliyahnya tadi. Bersedekah, dia mengharapkan balasan. Puasa, mengharapkan balasan. Sembahyang, mengharapkan itu balasan. Ini makamnya orang yang awam. Tetapi orang yang salikin, orang yang waridin, orang yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia memandang bahwasanya zahir dan batinnya ini kada mampu menghadap kepada Allah Ta'ala. Dalam artian batinnya kada mampu ikhlas, kada mampu ikhlas kepada Allah Ta'ala beribadah. Batinnya pun, zahirnya pun tidak bisa mampu. Dia ini ruku, sujud, bersedekah dan lain-lain berbuat amalia, kecuali itu sabarataan dipandangnya adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau dalam makam musyahadah berarti dia memandang semua perbuatannya itu tidak bisa dilakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memandang gerakannya, memandang diamnya, memandang ibadahnya, semuanya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya asalnya dari Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Arti asalnya itu artinya kita ini kau bergerak, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu maksudnya semua yang kita kerjakan ini tidak ada antara kita mengerjakan dan dimiliki orang itu tidak ada antaranya. Allah innalillahi, semuanya itu dari Allah Ta'ala, wa inna ilaihi rajiun. Semua yang ada pada diri kita ini adalah kepunyaannya Allah Ta'ala. Wa inna lillahi, innanya itu kada ada wawnya itu hilang. Dan kepada Allah Ta'ala lah kembali. Wawnya itu bukan litertib, bukan. Maknanya waw itu ma'a. Artinya beserta itu seketika itu juga kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi pandangan orang yang musyahadah, orang yang dalam keadaan musyahadah, seluruh yang ada pada dirinya ini artinya bulat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kada sempat singgah dengan inya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia memandang, merasa pandangannya itu adalah punya Allah Ta'ala. Ini makamnya di musyahadah namanya. Artinya makanya orang yang musyahadah itu senantiasa mutu qabla an tamut. Mematikan dirinya secara hakikat. Siapa yang sebenarnya yang hidup secara hakikatnya yang sebenarnya. Siapa yang nyata seperti hakikatnya. Kalau dia beribadah berarti orang yang salikin ini memandang bahwasanya seluruh gerakannya itu kadadanya memperbuat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Semuanya milik Allah Ta'ala, tidak ada punya dia. Ini kembali kepada hakikat. Artinya walaupun dia memperbuat, walaupun ada nampak dia memperbuat ketaatan, bersedekah, sembahyang, puasa, tapi semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kada ada milik dia. Walaupun secara zahirnya aku yang
sembahyang. Karena zahir nampak memang kita sembahyang, tetapi pada pandangan batiniahnya dia memandang semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini benar-benar tajalli di waktu dia sembahyang, di waktu dia beribadah, di waktu dia duduk, di waktu dia berjalan, semuanya. Ini orang yang dalam keadaan tadi, itu nang kadang mengharapkan tadi, berarti dia mengerti bahwasanya semua yang ada pada dirinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tatlubul iwada ala amalin wa huwa musaddiqun bihi alaika. Bagaimana seseorang hamba itu menuntut atas amalnya itu, minta gaji, minta gawian, sedangkan seluruh amalnya itu punyanya Allah taala. Maksudnya itu seperti itu. Itulah pandangan batin orang yang dalam keadaan salikin atau orang yang benar-benar ikhlas. Am kaifa tatlubul jaza ala sidqin wa huwa muhdi ilayya. Bagaimana engkau menuntut keikhlasan sedangkan ikhlas itu pun diulah oleh Allah taala. Jadi kada kita nambah usaha berarti. Pokoknya bila pandangan kita itu sudah bisa yang seperti itu pasti ikhlas. Insyaallah lah. Insyaallah, apalagi sampai merasakan kelezatan dalam beribadah itu. Kalau kita bisa seperti itu, orang ini sudah makamnya luar biasa, tajalli namanya di dalam makam musyahadah. Yang di makam musyahadah itu orang itu tajalli, nanti sesudah wasil dia akan tajalli lagi. Dua macam ketajalian adalah tajalli sebelum wasil namanya musyahadah. Sesudah dia wasil merasakan kebesaran Allah taala, itu benar-benar tajalli namanya, bukan musyahadah lagi, tetapi sudah merasakan. Tetapi habis itu dia kembali kepada asalnya, yaitu salikin, dia akan lebih tajalli lagi daripada yang awal. Seperti itu, runtunannya itu seperti itu ilmu. Jadi bagaimana orang ini menuntut keikhlasan, sedangkan keikhlasan itu sendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku ini ikhlas beribadah, coba mau diberi balasan. Karena ikhlas itu sendiri pun diberikan Allah taala. Jadi banyak ya orang hendak khusyuk sembahyang, hendak ikhlas, tetapi kada bisa ikhlas. Kenapa? Hendak khusyuk, makin fokus makin ngawur pandangan kemana-mana. Iya makin mana? Iya fokus juga, misalnya fokus, tapi merasa pulang inya beribadah. Wah aku juga nang khusyuk. Nah, tabulik ke situ lagi. Nah itulah jadi keikhlasan. Jadi sebenarnya kita itu bukan mengusahakan fokus lah kalau di makam ini. Usahakan kita itu mengingat bahwasanya kita ini beribadah itu kada bisa kita lakukan kecuali ditolong oleh Allah taala. Jadi apa? Jangan mengatakan ikhlas, ingatakan gerak dan diam kita ini adalah rahmat Allah taala. Ingatakan setiap kita bergerak, berdiam di waktu ibadah itu terutama sembahyang, berzikirkah? Ingatkan itu adalah anugerah Allah taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kita berucap, membaca, berzikir. Rasakan di waktu kita berzikir itu adalah rahmatnya Allah taala. Kada apa-apa, kada mengerti ilmu-ilmu yang lain, kada apa-apa. Cuma itu supaya kita menumbuhkan keikhlasan. Kenapa? Kalau kita tuh merasa kita berzikir, merasa menghusukkan diri kita, nah itu berbahaya. Karena timbul kita merasa yang beribadah. Itulah yang ulun sebutakan semalam itu, dalam beribadah itu disusupi penyakit namanya. Perusak ibadah itu, yaitu timbulnya ujub di dalam beribadah. Jadi kalau kita merasakan semua yang kita lakukan ini bukan kita yang melakukan, dalam artian kadang mampu kita melakukan kecuali izin Allah Ta'ala, itu timbul keikhlasan dan kelezatan. Jadi kalau kita berzikir itu kita merasa lezat, memegang tasbih aja lezat bahasanya tuh. Karena kita sambil musyahadah di waktu kita berzikir itu, subhanallah. Waktu mengucap subhanallah itu benar-benar dalam pikiran kita ini maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku ini mampu bertasbih kepada Allah taala. Lalu kita pandang gerak kita memandang bahwasanya kada mampu aku ini bergerak mengikuti tasbih, kada mampu aku ini berucap kecuali itu izin daripada Allah taala. Sehingga waktu kita mengucap tasbih, kita berzikir, kita berjalan sabaratan dalam keadaan senantiasa tafakur dan musyahadah, senantiasa menyaksikan. Kalau dalam beribadah bagus lagi, apalagi mampu di waktu berjalan. Dalam hati itu, ya Allah, ulun ini mampu berjalan karena anugerah pian. Ulun ini mampu memandang karena anugerah pian. Sebertaan seperti itu. Nah inilah makam-makam orang yang mensunyikan hatinya, mengeluarkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Nah ini bisa orang ini ikhlas. Apalagi di dalam ibadah.
Jadi dia memandang bahwasanya dirinya ini memang tidak ada. La mawjuda, la fa'ila. Tidak ada mawjud dan tidak ada bisa berbuat apa-apa illallah, kecuali itu izin Allah Ta'ala. Biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga orang ini nikmat teruslah. Nikmat terus dalam beribadah. Kada usah itulah kita inilah. Kita ini kada usah masalah keikhlasan. Mundi saruan ni kita tulak saruan tuh. Yang diharapkan itu misalnya makanan orang tuh bisa kecewa kita. Pemulitan, betahlilan, baca doa arwah, keluar iwak gabin. Nah ini itu karena kecewa artinya. Nah itu kecewa karena apa? Kada sesuai. Nah tetapi kalau kita itu misalnya mengharapkan benar-benar kepada Allah Ta'ala beribadah karena beribadah Allah Ta'ala, adakah ujungnya itu kadadakah? Kenapa? Karena kita sudah merasakan kenikmatan di waktu awalnya, yaitu memandang kebesarannya lebih awal dari kita. Yang lainnya tuh bilanya muncul kebesaran Allah Ta'ala, yang lainnya kada nikmat lagi. Kada nikmat lagi yang lainnya. Bila sudah terjadi dengan kita, maka yang lain kada ada artinya lagi. Kenapa? Karena semua yang ada itu habis kesempurnaannya, diliputi oleh kesempurnaan Allah Ta'ala. Hatta surga, hatta apapun. Artinya kenikmatan apapun apabila sudah muncul yang punya nikmat, maka hilanglah nikmat-nikmat itu diliputi oleh yang punya nikmat tadi. Berarti itu. Mudahan kita bisa sampai ke situ lah. Itu namanya benar-benar orang itu saja. Nah itu di makam orang yang benar-benar mengharapkan keikhlasan. Jadi walhasil keikhlasan itu akan timbul dengan sebenarnya ikhlas zahir dan ikhlas batin apabila orang itu memandang bahwasanya ibadahnya itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikerjakan, tidak bisa ianya memperbuatnya kecuali itu adalah seberta-mata rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga zahirnya ikhlas, batinnya pun ikhlas. Arti batin itu ikhlas adalah tidak ada pandangan yang lain selain daripada pandangannya terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita mencapai namanya ikhlas batin, namanya keikhlasan batin. Nah, ikhlas batin itu artinya kada memasukkan yang lain. Tidak ada yang dipandang yang lain selain daripada jalalullah, kamalullah, kebesaran Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah Ta'ala di dalam kita berbuat taat tadi. Nah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun kuncinya. Berarti itu kuncinya itu sudah artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kada ada berisi apa-apa. Sudah arti kada berisi apa-apa. Jadi kita tuh lembah ibadah itu nikmat aja kita memandang. Bukan beribadah aja Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku jadikan jin manusia itu untuk beribadah kepadaku. Kada ada berantara. Liya'budun itu senantiasa artinya. Sungguh ulang dikatakan. Liya'budun sungguh untuk beribadah. Artinya tidak ada berantara. Tidak ada jarak untuk beribadah tadi. Inilah di makam-makam orang musyahadah itu. Beribadah itu bukan salat saja, bukan berzikir saja, bukan duduk, bukan apa, bukan yang ketaatan yang disuruh. Tetapi setiap pandangannya itu, setiap waktunya itu kada berhenti. Karena maknanya lil hal. Senantiasa beribadah, yaitu dengan musyahadah. Ini makamnya orang tadi yang hendak bujur-bujur wasil kepada Allah Ta'ala. Yajar ulun tadi. Orang itu jadi nikmatnya beribadah karena apa? Memandang bahwasanya ibadahnya ini semata-mata majhar kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi kada ada malasnya dan kada ada harapan lain selain daripada memandang. Itu orang sembahyang itu kan, orang beribadah itu kepuasan zahir batinnya adalah ketika bertemu dengan yang menjadikannya. Ketika melihat kebesaran orang yang menjadikannya, disitulah orang itu merasa akan puas setelah bertemu tadi. Nah, bertemunya ini bukan bertemu lagi, merasakan. Nah, itu bila merasakan ini kada bertemu lagi artinya berpaluk benar, berarti sudah merasakan tuh mesra sudah. Yang bisa jadinya. Jadi kada ada sidin tuntutan. Mudah-mudahan kita bisalah gitu. Bisa dalam artian ikhlas, zahir dan batin. Karena hakikat seorang hamba itu kada ada apa-apa. Kada ada mengharap apa-apa selain daripada dipandang, dilihat oleh yang punya tuan, yang tuannya melihat, artinya bosnya melihat, itu aja harapannya. Telah disebutkan para orang-orang bahwasanya ibadah yang kita kerjakan ini adalah petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan. Tak dapat kita melaksanakannya kalau tak dipertulunginya, maka adanya taat
itu adalah semata-mata nikmat pemberian Tuhan kepada kita, maka tiadalah patut bagi hamba meminta balasan amal, baik amal zahir maupun yang dikerjakan atau tentang ikhlas, diikhlaskan di dalam beramal tadi. Ini bila sudah sampai ke ini baru sampai kepada yang ini, yang tadi lah, yang itu orang tajalli orang tadi. Ya, tadi beramaliyah tadilah. Yang beramaliyah tadi, makanya kalau kita ini beramaliyah, kalau sudah beda makamnya, ingatkan. Dalam setiap beramaliyah itu kita senantiasa musahadah dengan amaliyah kita. Bagaimana? Ya seperti ulun jelaskan tadi. Yaitu kita memandang, kita ini bisa beramaliyah itu karena ditolongi oleh Allah Ta'ala. Pandang ya, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan af'al Allah Ta'ala, digerak dan diam kita di kala kita beribadah. Namanya itu adalah bertafakur, musahadah di dalam beribadah. Jadi bukan sekedar mulut saja yang mengucapkan, tetapi hati juga memandang bahwasanya kita ini bisa mengucapkan, bisa kita ini bergerak, bisa kita ini berbuat taat, tidak lain diliputi daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita itu pandangan batin kita ikhlas, bahwasanya bersih hati kita, tidak memandang kita yang beramaliyah, atau kita memandang bahwasanya amaliyah ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala, itu jauh lagi itu pandangannya. Kada seperti itu pandangannya, tetapi benar-benar hati kita bersih, akuan daripada diri kita pun hilang. Karena apa? Karena tajalinya yang memberikan tadi di setiap gerak kita, di setiap bacaan kita, di setiap tawajuh kita dalam kita beramaliyah tadi, tidak lain dan tidak bukan yang kita lihat di situ adalah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolongi kita dengan kudratnya, dengan iradatnya, semuanya itu meliputi akan diri kita, sehingga kita mengucap subhanallah, mengucap alhamdulillah, benar-benar tajali orang yang kita katakan maha suci, dan benar-benar tajali, benar-benar nampak rasa syukur kita tadi. Kenapa? Kita sudah melihat bahwasanya seluruh yang ada kita kerjakan ini benar-benar adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau mengucap alhamdulillah benar-benar resap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, dari dalam sampai keluar, dari luar sampai ke dalam, meliputi kalimat alhamdulillah itu, sehingga orang itu panak di dalam syukurnya zahir dan batin kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan itu dia merasa memandang orang yang memberikan tadi di setiap bacaannya, di setiap gerakannya, setiap ibadahnya. Seperti itu. Itulah makam di mana orang tadi kada lagi mengharapkan pahala, kada mengharapkan lagi ganjaran. Karena apa? Karena sudah nampak yang memberi pahala, memberi keikhlasan tadi, yang bisa memberikan ketaatan tadi sudah nampak orangnya. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkarahum anwarahum wa qaumun tatasawwa azkarahum wa anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwara, na'udzubillahi min dzalik. Kalau dijelaskan panjang, tapi kita jelaskan semampunya, waktunya hendak habislah. Nah, kita mampu penjelasannya. Ini terusan yang tadi lah. Kalau pian paham yang di awal tadi, maka dapat yang ini. Bila pian paham yang ulun jelaskan yang awal tadi, arti ikhlas itu, maka dapat yang ini. Dapat yang ini. Kaumun jarasidin. Kaumun tasbiku anwarhum azkarahum wa kaumun tasbiku azkarahum anwaruhum. Kaumun jarasidin. Ada satu kaum, satu golongan orang, segulungan orang yang didahulukan oleh Allah Ta'ala anwaruhum, diberikan Allah Ta'ala anwar, tajali lebih dahulu, merasa nikmat. Biar kita semalam itu jajab namanya lah. Langsung ada satu kaum, satu golongan yang memang diberikan Allah Ta'ala itu langsung tajali, langsung melihat kebesaran Allah Ta'ala dalam artian ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Ada satu kaumun, hanyar habis itu inya berbulik pulang untuk kembali kepada makam yang tadi. Nah tadi itu sama dengan tadi itu beribadah. Itu awalnya itu kada dapat anwar berarti di awalnya. Tapi ulun padahakan itu dapat anwar lah. Dua macam sebenarnya lah. Panjang ulun menjelaskannya lah. Kalau ilmunya seperti inilah. Kalau yang ini. Ini adalah makamnya, makam orang yang langsung ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Yaitu kaumun jarsidin anwaruhum azkarahum. Yaitu satu kaum
Yang mana satu kaum sekumpulan orang ini yaitu mendahului cahaya hatinya. Artinya diberikan Allah Ta'ala kema'rifahan. Ya semalam itu orang mencapai ma'rifah itu ada melalui wiritan, ada yang tidak melalui wiritan. Namanya jajab langsung. Namanya orang itu jajab namanya. Ada yang orang melalui wiritan namanya melalui jalan salik namanya. Baru dia mencapai kepada kema'rifahan. Dua macam semalam ini. Nah itu bulik daripada yang semalam. Karena ini ada awalnya kisahnya pulang. Yaitu dari keikhlasan kada meminta tadi itu. Ya, maka menceritakan lagi beliau ini seperti itu. Rinciannya itu seperti ini sebenarnya lah. Kalau orang itu mendapatkan nur sebelum dia itu mendapatkan nur yakin, itu dia mendapatkan nur Islam. Namanya hidayah namanya. Ya tadi itu orang tadi mendapatkan hidayah. Dan bukan nur ma'rifah lah, nur hidayah dulu. Nur hidayah lalu dia beramaliyah. Beramaliyahnya dengan ikhlas. Lalu dia wasil kepada Allah Ta'ala. Itu namanya mendapatkan nurul iman namanya. Nur yakin. Benar-benar yakin. Nah ini sudah orang itu dua buting itu. Ini maksudnya dipotong yang ini. Yang nur Islamnya dipotong. Nang hidayahnya dipotong. Ini langsung aja kita ke makam salikin. Ke makam orang jajab. Yang ini kada ada kisah bahasanya. Tapi kalau pian hendak tahu yaitu dua macam tadi itu lah, dua macam. Jadi ada orang itu diberikan nur Islam aja dulu yaitu hidayah namanya. Untuk berbuat taat, orang maksiat hampir berbuat taat itu diberikan nur juga namanya. Diberikan nur Islam namanya, kembali kepada Islam sehingga dia itu mau berbuat taat. Nah, setelah dia berbuat taat dengan keikhlasan tadi lalu diberi namanya nur iman yaitu keyakinan. Bahasa kita tuh ma'rifah namanya kepada Allah Ta'ala. Nah itu beda namanya itu. Nah tadi dengan mengerjakan yang ikhlas tadi itu. Nah kaumun, ada satu kaumun anwaruhum, ada satu golongan orang yang didahului oleh cahaya hatinya akan zikir-zikirnya. Artinya zikirnya terdudi. Langsung diberikan kemakrifahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jajab namanya. Langsung kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nur iman langsung tajalli. Maka orang ini menjadi jajab. Ada seperti itu. Hanyarnya berzikir maksudnya. Sekumpulan orang yang mendahului zikir-zikir akan cahaya hatinya. Ada sekumpulan orang yang berzikir dulu, yaitu orang itu melalui jalan salikin namanya. Ya seperti tadi beribadah tadi. Hanyar diberikan ilmu ma'rifah. Sekumpulan lagi bersamaan zikir dan cahaya hatinya. Jadi tiga macam. Ada juga waktu berzikir. Waktu berzikir langsung terbuka futuhat. Nah, jadi seperti itulah. Sama kita ini menuntut ilmu nih, ulun kayak itulah. Kita ini waktu menuntut ilmu tuh kada paham. Sudah menuntut ilmu paham. Itu namanya berzikir dulu baru paham. Ingat dulu ada masalahnya berzikir dulu hanya diberikan kema'rifan, kelezatan. Ada seperti itu. Itu orang salikin. Ada juga langsung mencapai ma'rifah. Habis itu hanya dia berbulik dengan cara berzikir. Ada juga waktu berzikir langsung dapat ma'rifah. Tiga golongan ini. Ada juga orang itu kada berzikir, kada juga diberikan kema'rifan. Nah, jadi sini na'udzubillah orang ini. Berzikir kada diberikan hidayah berzikir, kema'rifan pula ngam jauh. Nah, itu jadi na'udzubillah yang kayak ini. Artinya kada diberikan ingat, berzikir kada. Ini kaum Yazidin sangat jauh artinya yang beritu. Dan lagi ada sekumpulan yang tidak memberikan zikir dan cahaya hati. Nah, kada diberikan zikir, kada diberikan cahaya. Artinya orang berzikir itu masih baik. Kawaknya berzikir walaupun kada diberikan kema'rifahan oleh Allah Ta'ala. Makanya jar ulun lah ada orang itu nang musahadahnya kuat. Di waktu musahadahnya itu dia kada tembus. Kada diberikan kema'rifahan. Tapi pas dia berjalan diberikan kema'rifan Allah Ta'ala. Artinya kada berzikir, tapi diberikan Allah Ta'ala kema'rifan. Ada juga langsung diberikan kema'rifan. Yang pertama tadi hanyarnya beringat lawan Allah Ta'ala. Hanyarnya beringat. Ada juga pas waktu berzikir langsung diberikan. Jadi macam-macam ya adalah. Nah itu biar bisa aja kita mengalaminya masing-masing. Waktu di majelis belum asik, pas di luar majelis hanyar asik. Waktu di majelis kada paham, di luar majelis hanyar paham. Nah itu seperti itulah gambarannya. Tetapi ini kan gambarannya lain. Ini adalah masalah kema'rifahan namanya. Masalah kema'rifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ialah ahlu jajab yang mendapatkan anwar daripada Tuhan dengan sebab dengan tiba-tiba dan lalu hasil
daripadanya mengingat Allah Ta'ala dengan tiada berpayah-payah. Kemudian ia berkembali kepada bersuluk, yaitu dengan memperbanyak mengerjakan amal taat sebagai menyempurnakan hasil pengenalan yang didapatnya pada seketika jajab. Nah, ini penjelasannya yang pertama tadi sesuai dengan penjelasan ulun yang dahulu, bahwasanya seperti itulah. Ada orang yang diberikan langsung ma'rifah kepada Allah Ta'ala, ibarat itu langsung diantar orang ke pasar, dilihatkan orang kebesaran pasar. Nah, lalu dia kembali kepada jalan salikin, beramaliyah bagaimana supaya mendapatkan lagi yang seperti itu. Itu namanya orang jazab namanya, yaitu orang yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala kenal terhadap Allah Ta'ala tanpa melalui jalan salikin. Artinya namanya akhir daripada jajab adalah salikin. Akhir daripada salikin adalah jazab namanya, atau ma'rifah. Jadi akhir daripada orang ma'rifah itu pasti beramaliyah. Ada kita ini beda. Mengaku ma'rifah kada beramaliyah lagi. Nah, itu bukan kita. Salah ngaji berarti. Nah, orang yang jajab itu langsung kembali dia akan kepada jalan ibadah, jalan salikin namanya. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan jajab lagi. Nah, ini yang benar, ini yang bisa dijadikan mursyid. Atau orang melalui jalan salikin langsung dia mendapatkan jajab, ini juga bisa diberikan orang itu menjadi murabbi mursyid kita. Akhirnya insya Allah kita sambung, karena ini panjang menjelaskannya. Mudah-mudahan nanti kita ada manfaat. Mudah-mudahan kita sebaratan senantiasa cepat dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhat, pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat, dan kita segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia dan akhirat dikumpulkan di dalam kebaikan, mati dalam keadaan iman sempurna, husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana firlana مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun, maaf dari data.